wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Menyelesaikan bab yang sedang kita pelajari pada pertemuan di bulan lalu, kita sedang pelajari bahasan yang berjudul an-nifaq atau kemunafikan, dan kita belum selesai darinya. Sedikit mengulas ya, apa yang sudah kita pelajari tentang nifaq atau kemunafikan. Di subbahasan yang pertama kita telah pelajari bersama pengertian an-nifaq atau kemunafikan, di mana kemunafikan yang dimaksud pengertiannya adalah menampakkan keislaman dan kebaikan, menampakkan keislaman dan kebaikan, namun menyembunyikan kekafiran dan keburukan, namun menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Ini pengertian an-nifaq yang kita maksud. Lalu di subbahasan berikutnya kita pelajari bersama bahwa an-nifaq atau kemunafikan terbagi menjadi dua. Ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Artinya ada kemunafikan besar, ada juga kemunafikan yang kecil. Ya, ada kemunafikan yang besar, ada juga kemunafikan yang kecil. Dan kita baru beres dari macam yang pertama, yaitu nifaq akbar atau kemunafikan besar, di mana pengertian dari nifaq akbar atau kemunafikan besar ialah menyembunyikan kekafiran di dalam hati, menyembunyikan kekafiran di dalam hati, akan tetapi menampakkan keimanan, ya, akan tetapi menampakkan keimanan pada lisan dan anggota badan, Nah, ini pengertian kemunafikan besar, ya. Jadi menyembunyikan kekafiran di dalam hati, akan tetapi menampakkan keimanan pada lisan dan anggota badan. Artinya sesungguhnya orang tersebut adalah orang kafir, hanya saja kekafirannya itu dia sembunyikan, tidak terus terang, ya, dia sembunyikan hanya di dalam hatinya. Namun yang dia pertontonkan
yang dia perlihatkan kepada orang-orang ialah keimanan melalui lisan dan anggota badannya, namun hatinya diisi dengan kekafiran. Baik, di mana konsekuensi hukum dari kemunafikan yang besar ini ialah mengeluarkan orangnya dari agama Islam, mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Artinya kalau seperti ini kondisinya, ya, yang dia sembunyikan adalah kekafiran, namun yang dia tampakkan adalah keimanan, maka sejatinya orang ini statusnya bukanlah muslim, akan tetapi dia merupakan orang kafir, ya. Jadi pelaku kemunafikan besar ini sejatinya adalah orang kafir, bukan orang muslim. Demikian, ya. Kalau ada seseorang yang awalnya muslim, kemudian dia terjatuh dalam kemunafikan besar ini, maka kemunafikannya tersebut telah mengeluarkan dia dari agama Islam. Lalu yang juga sudah kita pelajari pada pertemuan di bulan lalu ialah macam-macam kemunafikan besar. Macam-macam kemunafikan besar. Artinya kita telah pelajari ada 6 model atau ada 6 bentuk kemunafikan besar. Yang pertama ialah mendustakan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sosok, ya, pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kemunafikan besar. Artinya dia tidak mempercayai, ya, figur sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemunafikan besar yang kedua ialah mendustakan sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama yang dia dustakan adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang kedua yang dia dustakan adalah sebagian ajarannya. Ini juga kemunafikan besar. Kemunafikan besar atau model atau bentuk kemunafikan besar yang ketiga ialah membenci figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kemunafikan besar, ya. Kalau ada dalam hati seseorang rasa benci, ketidaksukaan, kejengkelan terhadap sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kemunafikan besar. Yang keempat, membenci sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang nomor 3 yang dia benci adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang keempat yang dia benci adalah sebagian ajarannya. Ini juga kemunafikan besar, ya, yang menyebabkan orangnya sudah bukan muslim lagi. Yang kelima, kemunafikan besar yang kelima ialah senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran. Senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran dan kekalahan, ya. Ini kemunafikan besar yang kelima, ya. Senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran dan kekalahan. Artinya apabila ada seseorang tatkala mendengar agama Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran atau mengalami kekalahan, maka hatinya pun senang, sukacita, maka orang seperti ini adalah orang munafik kafir. Karena seorang muslim tidak mungkin di dalam hatinya ada perasaan seperti itu. Justru muslim sejati itu, muslim yang sesungguhnya, dia sedih, dia berduka, ya,
kalau seandainya Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran dan kekalahan. Demikian. Adapun bila disikapi dengan senang, maka ini hanyalah isi hatinya orang-orang munafik kafir saja. Demikian. Yang keenam ialah tidak senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemajuan. Tidak senang bila Islam dan kaum muslimin mengalami kemajuan dan kemenangan. Ini kebalikan dari yang kelima. Kalau yang kelima, ketika Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran dan kekalahan, dia malah senang. Sedangkan yang keenam, ketika Islam dan kaum muslimin mengalami kemajuan dan kemenangan, dia malah tidak senang. Ini merupakan orang munafik kafir. Karena tidak mungkin ada hati seorang muslim yang seperti itu. Semua muslim akan bersenang, semua muslim akan bersukacita, ya, tatkala mendapati Islam dan kaum muslimin mengalami kemajuan dan kejayaan. Itu cuma orang munafik kafir saja yang tidak suka kalau Islam dan kaum muslimin ya maju dan menang. Itu. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan di bulan lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang nifaq asghar atau kemunafikan kecil. Nifaq asghar atau kemunafikan kecil. Bismillah. Nifaq asghar atau kemunafikan kecil. Baik, kita mulai dengan sub bahasan yang pertama, ya, yaitu tentang pengertian nifaq asghar atau kemunafikan kecil. Nifaq asghar adalah melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan orang munafik. Melakukan sesuatu dari perbuatan-perbuatan orang munafik, disertai tetap adanya pokok keimanan di dalam hati. Disertai tetap adanya pokok keimanan di dalam hati. Ini pengertian nifaq asghar atau kemunafikan kecil. Artinya adanya seorang muslim yang dia terjatuh pada salah satu dari perbuatan, ya, kita ulang. Nifaq asghar itu maksudnya ialah adanya seorang muslim yang terjatuh atau tergelincir melakukan salah satu dari tindak tanduk orang munafik, ya. Hanya saja perbedaannya di dalam hati orang tersebut masih tetap ada pokok keimanan. Keimanan. Demikian. Ini jelas beda dengan nifaq akbar. Ini jelas beda dengan kemunafikan besar. Kalau kemunafikan besar, di dalam isi hatinya memang kekafiran yang dia sembunyikan. Kalau kemunafikan kecil, di dalam hatinya itu masih ada pokok keimanan, ya. Di dalam hatinya itu keimanan, bukan kekafiran. Hanya saja secara zahir, tindak tanduk, ya, orang tersebut tergelincir melakukan, ya, sejumlah sifat yang ada pada orang munafik. Demikian. Ini ya. Sehingga konsekuensi hukumnya pun berbeda. Kemunafikan asghar ini, kemunafikan kecil ini jelas hukumnya haram. Dan merupakan suatu dosa. Akan tetapi tidak mengeluarkan
tidak mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Tidak mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Ini perbedaan dampak akibat antara kemunafikan besar dengan kemunafikan kecil. Kalau kemunafikan besar menyebabkan orangnya keluar dari agama Islam karena memang ada kekafiran yang disembunyikan dalam hati. Sedangkan kemunafikan kecil ini status orangnya masih muslim. Status orangnya masih muslim, tidak menjadi kafir. Demikian. Karena di dalam hatinya masih ada pokok keimanan. Itu, ya. Sehingga kemunafikan kecil status orangnya masih muslim, ya. Baik. Hanya saja sekalipun kemunafikan kecil ini tidak mengeluarkan orangnya dari agama Islam, namun hal tersebut dapat mengantarkannya kepada nifak akbar. Namun hal tersebut dapat mengantarkannya kepada kemunafikan besar. Itu. Memang tadi ya dampaknya kemunafikan kecil ini tidak sampai mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Tapi kalau kemunafikan kecil ini terus-menerus dipertahankan, dibiarkan, maka cepat atau lambat tidak menutup kemungkinan, ya, lambat laun, ya, kemunafikan kecil ini akan menyeret ya orangnya kepada kemunafikan besar. Karena kemunafikan kecil ini adalah sifat-sifatnya orang-orang munafik. Kalau terus-menerus ya dia biarkan ada pada dirinya, ini berbahaya, ya, bisa mengantarkan dia kepada kemunafikan besar. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ini. Sekarang kita lihat apa saja contoh-contohnya. Apa saja contoh-contohnya. Apa saja contoh-contoh nifak asghar atau kemunafikan kecil. Baik. Jadi kita akan sebutkan sejumlah contoh perangai orang-orang munafikin yang kalau ada seorang muslim yang tergelincir pada salah satu dari perangai-perangai tersebut, berarti dia telah terjatuh dalam kemunafikan kecil, ya, yang kalau terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mengantarkannya kepada kemunafikan yang besar. Baik, kita sebutkan yang pertama, ya, yang pertama ialah berbohong dalam bicara. Berbohong dalam bicara. Ini contoh nifak asghar. Berbohong, dusta dalam bicara. Artinya kalau ngomong, kalau bicara bohong, dusta, tidak benar, tidak jujur, ya. Ini kemunafikan kecil, nifak asghar. Jelas hukumnya haram dan merupakan suatu dosa yang juga akan mengancam orangnya, ya, tertimpa siksa di akhirat. Hanya saja statusnya masih muslim. Itu. Apa maksudnya berbohong dalam bicara? Yakni seseorang menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya, ya. Ini berbohong dalam bicara namanya. Menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dia, ya, padahal dia sudah tahu betul bagaimana yang sebenarnya, namun yang dia sampaikan, ya, malah sesuatu yang tidak sesuai dengan realita dan kenyataan. Itu, ya. Jadi dia tutupi apa yang sebenarnya, kemudian yang dia sampaikan adalah sesuatu yang tidak sesuai. Demikian, ya. Hingga hal itu, yakni bohong dalam bicara, menjadi sifat yang melekat.
Nah, itu menjadi sifat yang melekat padanya dalam seluruh perkataannya. Nah, ini ya, hingga hal itu menjadi sifat yang melekat padanya dalam seluruh perkataannya. Ah, ini nifaq asghar ya. Ketika berbohong dalam bicara sudah jadi kebiasaan ya. Dan ini bahaya ini. Kalau seseorang sudah menganggap remeh kebohongan dan kedustaan, ringan, enteng, merasa tidak ada beban, tidak ada salah ya. Asal ceplas-ceplos bohong dalam bicara. Ini bahaya ini ya. Kalau sampai melekat dalam diri seseorang sehingga seluruh perkataannya itu bohong, seolah-olah tidak ada dosa, seolah-olah tidak ada ancaman siksa. Hati-hati ya. Dusta al-kadzib itu hukumnya haram ya. Demikian. Mungkin dia bisa bohongi orang lain tapi dia tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang kedua ya, contoh kemunafikan asghar yang kedua ialah tidak memenuhi janji. Tidak memenuhi janji. Ini tidak memenuhi janji. Ini juga termasuk nifaq asghar. Ini ketika kita pelajari hal-hal seperti ini hendaknya menjadi muhasabah untuk kita semua, untuk masing-masing setiap kita. Tidak perlu tunjuk orang lain, tidak perlu sibuk dengan aib orang lain. Tunjuk diri sendiri, sibuk dengan aib sendiri. Coba kita cek, kita perhatikan, dan kita tinjau lagi mana dari sifat-sifat munafikin ini yang masih kita pelihara dalam diri kita. Kalau ada, berarti selama ini kita memelihara salah satu dari sifat-sifat orang-orang munafik ya, nifaq asghar. Itu. Yang kedua ini tidak memenuhi janji. yakni seseorang apabila menjanjikan sesuatu kepada orang lain, ia sengaja tidak menepatinya. Ia sengaja tidak menepatinya, sehingga ia pun dikenal dengan sifat tersebut. Ini namanya tidak memenuhi janji, ya. Itu yaitu seseorang terbiasa dengan mudahnya obral janji sana sini. Itu kesana kemari obral janji, ya, menjanjikan berbagai hal kepada banyak pihak, ya, yang ketika dia berjanji pun sembarangan, main-main, ya, tidak sungguhan, tidak serius. Itu dimana dia sengaja untuk tidak menepatinya. Yang penting obral janji dulu, kesana kemari. Itu, ya, kesana kemari menebar janji, ya, dengan niatan sengaja tidak akan menepatinya. Ini sifat munafik yang seperti ini. Ini sifat munafik. Itu, ya, sifat munafik. Ini kalau sudah menjadi sifat, ya, yang seseorang dikenal dengannya tukang ingkar janji, ini merupakan sesuatu yang sangat tercela. Harus jadi bahan muhasabah kita semua, ya. Baik. Demikian. Makanya nasihatnya hendaknya bagi setiap muslim itu betul-betul perhitungan dan perkiraan sebelum menjanjikan sesuatu apapun kepada pihak lain, ya. Demikian, ya. Kalau sebetulnya secara, ya, perhitungan dan perkiraan sebetulnya dia tidak akan bisa untuk menepati janjinya itu, ya, maka jangan berjanji, jangan menjanjikannya. Demikian, ya. Kalau dipaksa juga maka ini sengaja, ya, sengaja tidak menepatinya. Demikian. Yang ketiga, kemunafikan asghar yang ketiga ialah mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah. Ini baik.
Ini juga nifak asghar, sifatnya kaum munafikin, yaitu amanah dikhianati. Yakni seseorang apabila dititipkan suatu amanah, ia tidak menjaganya dengan baik. Ya, ini yang ketiga nih, mengkhianati amanah. Ya, apa itu? Yakni seseorang apabila dititipkan suatu amanah, ia tidak menjaganya dengan baik, justru malah menyia-nyiakan dan bertindak seenaknya. Ini muhasabah untuk kita semua dalam seluruh sisi kehidupan kita. Coba kita tinjau, kita cek kembali amanah-amanah yang dititipkan kepada kita dari orang lain, yang sebetulnya kita disuruh untuk menjaganya dengan baik. Ya, ketika malah disia-siakan, dia diselewengkan, disembarangkan, bertindak semena-mena, seenaknya, ini namanya mengkhianati amanah. Dan ini merupakan karakter dan wataknya orang munafik. Itu. Ini hukumnya haram jelas, ya. Ini tiga, ini hukumnya haram, ya. Itu. Yang pertama tadi apa? Berbohong dalam bicara. Yang kedua apa tadi? Tidak memenuhi janji. Yang ketiga, mengkhianati amanah. Itu. Baik. Tadi saya sudah bilang yang agar kajian ini bermanfaat, hendaknya kita fokus muhasabah diri. Ya, kalau kita membahas perkara-perkara seperti ini selalu tunjuk orang lain, lantas kapan kita perbaiki diri? Itu. Jangan punya mindset bahwa ketiga sifat ini ya hanya ada pada orang lain, seolah-olah diri kita bersih darinya. Ini namanya tidak mengambil faidah, ya. Demikian. Baik. Itu yang ketiga, ya. Nah, tiga macam atau tiga model, tiga bentuk nifak asghar ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis yang populer, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Ayat atau tanda ciri sifat orang munafik ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara, apabila dia bercerita, maka dia pun kadzab, bohong, dusta. Itu. Apa yang dia ceritakan, apa yang dia sampaikan tidaklah seperti kenyataan yang ada. Sengaja dia tutup-tutupi, ya. Sengaja dia palsukan. Itu. Sifat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia telah berjanji, maka dia pun mengingkari, alias tidak memenuhi janjinya tersebut. Ini. Ya, jadi cuma tebar janji saja dengan niat untuk tidak ditepati. Itu. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, maka dia pun berkhianat. Yang harusnya amanahnya dijaga, ya, sesuai dengan maksud dan tujuan, ya, dia malah khianati amanahnya itu, ya, dengan menyia-nyiakannya dan bertindak seenaknya. Itu. Ini, ya, tiga nifak asghar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan taufik, kemudahan bagi kita semua untuk kembali mengevaluasi diri-diri kita, ya, agar betul-betul sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini sudah dalam kondisi maksimal, ya, kita solehkan, kita perbaiki. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, yang keempat masih ada lanjutannya, ya.
Di antara model atau bentuk nifaq asghar, kemunafikan kecil, yang keempat ialah menipu dalam kesepakatan. Menipu dalam kesepakatan. Ini yang keempat. Ya, ini juga termasuk nifaq asghar, kemunafikan kecil. Ya. Tadi ada berbohong dalam bicara, yang kedua tadi tidak menepati atau tidak memenuhi janji, tadi yang ketiga mengkhianati amanah, sekarang yang keempat menipu kesepakatan. Ya, menipu dalam kesepakatan, artinya yakni seseorang apabila telah membuat suatu kesepakatan dengan pihak lain, ia tidak memenuhinya. Ini termasuk karakternya orang-orang munafikin. Ya, sepanjang sejarah sudah banyak bukti dan contohnya. Itu. Ya, menipu dalam kesepakatan. Itu. Ini sifatnya orang-orang munafikin. Kalau membuat kesepakatan dengan pihak lain, maka dia pun tidak penuhi, ya. Dia menipu, ya. Dia menipu, ya, pihak tersebut dalam kesepakatan yang sudah dibuat. Demikian. Ini juga merupakan nifaq asghar dan hukumnya haram, dosa jelas, ya. Mengancam pelakunya akan siksa neraka. Tapi pelakunya masih muslim. Itu. Dan tadi, ya, sifat-sifat ini kalau terus dipertahankan, tidak segera dihilangkan, ini bisa mengantarkan orangnya kepada kemunafikan besar. Hati-hati. Itu. Ya. Ini yang keempat, menipu dalam kesepakatan. Ya. Menipu dalam kesepakatan. Dalam berbagai bentuk, ya. Dalam usaha dan semisalnya, membuat kesepakatan dengan pihak lain, ya. Kemudian setelah itu, ya, pihak lain tersebut dia tipu, ya. Ini munafik, ini munafik. Nah, ini sifat orang munafik. Yang kelima, nifaq asghar yang kelima ialah bersikap fujur dalam sengketa. Fujur bukan jujur, fujur, ya. Bersikap fujur dalam sengketa, ya. Bersikap fujur dalam sengketa. Apa maksudnya? Yakni seseorang sengaja keluar dari kebenaran. Itu. Seseorang sengaja keluar dari kebenaran sehingga yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Ini merupakan watak karakter sifat orang munafik dalam bersengketa. Ya. Dalam bersengketa. Ya. Jadi dalam sengketa ini yang diperjuangkan bukan hak yang sesungguhnya, ya. Tapi, ya, yang dilakukan dalam sengketa ini justru malah kezaliman, ya. Bersikap fujur itu maknanya keluar dari kebenaran, ya, keluar dari kebenaran, membabi buta, pokoknya bagaimana caranya, itu dalam sengketa dia harus menang, padahal itu bukan hak dia misalnya. Demikian. Jadi dia sengaja bersikap fujur, keluar dari kebenaran, bagaimana caranya, sampai pada akhirnya yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar dalam sengketa. Ini kelakuannya orang munafik ini. Ini kelakuannya orang munafik. Demikian. Ya, hati-hati. Seperti itu. Kalau seorang muslim yang imannya sempurna tidak demikian, ya. Muslim yang imannya sempurna tidaklah demikian. Seperti itu. Ya. Muslim yang imannya sempurna tentu, ya, dia tidak akan merampas dan mengambil hak orang lain. Sesuatu yang memang bukan haknya, ya tidak akan dia ambil, tidak akan dia kejar, tidak akan dia, ya,
rampas, demikian. Kalau memang itu bukan hak dia, seperti itu. Ya. Kalaupun dalam bersengketa dan bertikai, seorang muslim itu tetap dalam koridor yang benar, itu. Tidak bersikap fujur, ya. Kalau bersikap fujur ini sifatnya orang munafik, ya. Sengaja keluar dari kebenaran. Bodoh amat. Ya, bodoh amat. Tidak peduli. Ya, tabrak aturan dan seterusnya, tabrak syariat, ya. Demikian. Sehingga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini sifatnya orang munafik. Baik. Nah, sifat yang keempat dan kelima ini disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, pada riwayat yang lain, ya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan." Ada 4 sifat yang barang siapa keempat sifat tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan bisa menjadi orang munafik sungguhan. Itu. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa ada satu saja sifat dari keempat sifat tersebut pada diri seseorang, maka berarti pada dirinya sudah ada salah satu sifat dari sifat-sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan sifat tersebut. Itu. Ada 4 dalam riwayat ini. Yang pertama ialah idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia khianat. Ini disebutkan pada hadis sebelumnya. Yang kedua, wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara maka dia bohong. Ini juga disebutkan dalam hadis sebelumnya. Baru nih yang ketiga dan yang keempat. Kata Nabi SAW, wa idza ahada ghadara. Dan kalau dia membuat kesepakatan, maka dia pun menipu. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Dan kalau dia bersengketa, maka dia bersikap fujur. Itu. Ya. Jadi, ya, sifat yang keempat dan kelima ini disebutkan dalam hadis yang lain. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, yang ke-6, ya, nifak asghar yang ke-6, dan ini yang terakhir, ya. Nifak asghar yang ke-6, ya, dan ini yang terakhir yang bisa disebutkan, yaitu bermalas-malasan untuk sholat berjamaah. Ini wong munafik ini, ya, sifatnya orang munafik. Bermalas-malasan untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Baik. Bermalas-malasan untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Baik. Artinya, ya, yakni kalau ada seorang pria muslim, ya, kalau ada seorang pria muslim yang sebetulnya tidak ada uzur, ya, namun dia tidak turut sholat berjamaah 5 waktu di masjid dengan sengaja tanpa uzur, ini, ya, karena motif malas, mager. Apa mager? Malas gerak, ya, mager. Ini merupakan, ya, salah satu perangai orang-orang munafik, seperti itu. Memang orangnya masih muslim, ya, orang yang tidak sholat berjamaah masih muslim, tidak menjadi kafir. Tapi sifat seperti ini merupakan sifat menonjolnya orang-orang munafik. Itu. Ini kemunafikan asghar ini. Malas untuk menghadiri sholat berjamaah 5 waktu di masjid. 5 waktu, ya, bukan pilih-pilih waktu. Itu. Karena tidak sedikit dari sebagian pria itu
Yang berjamaahnya pilah-pilih. Ada pria-pria yang mau berjamaah kalau sholat jahar aja, subuh ya, maghrib dan isya. Zuhur asarnya sengaja di rumah ya. Ini namanya pria solehah. Nah itu karena cuma yang solehah aja yang sholatnya di rumah ya. Kalau soleh dia ke masjid. Seperti itu. Baik, ini nih ya. Ini bermalas-malasan untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Dan fenomena seperti ini masih banyak ya di masyarakat. Itu adanya sebagian masyarakat yang cuma semangat bangun masjid. Itu cuma semangat mendekor, menghias masjid, tapi tidak semangat memakmurkannya dengan sholat berjamaah 5 waktu. Itu ya, ini banyak contohnya ini ya. Masjid-masjid dibangun ya, bahkan sebagiannya cukup bagus ya, ternyata DKM ketua pengurusnya sendiri nggak berjamaah. Itu ini banyak contoh kayak begini nih. Ini seburuk-buruk DKM ini ya, saya bilang ini seburuk-buruk DKM. Itu ini sifat munafik ini ya, ini sifat munafik ini ya. Adanya pengurus-pengurus DKM masjid yang baru nongol, baru kelihatan batang hidungnya di masjid kalau yasinan aja, kalau tahlilan aja ya, atau kalau ada momen-momen lainnya. 5 waktu di masjid gak ada ya. Ini sifat-sifat munafik yang seperti ini ya. Itu ya, ini seburuk-buruk DKM Anda bilang ya. Jangan begitu ya, jangan begitu. Nah, masjid itu dibangun untuk apa? Dihidupkan ya. Dan yang paling utama itu apa? Sholat berjamaah 5 waktu. Ini demikian ya. Ini ada yang seperti itu, sangat disayangkan. Harusnya pengurus itu juga jadi contoh, berusaha jadi contoh. Seperti itu. 5 waktu tidak pernah hadir ya, atau bermalas-malasan ya, bolong-bolong hadirnya padahal tidak ada uzur misalnya. Itu baru muncul, baru kelihatan di masjid ya kalau ada event-event aja ya. Bahkan sebagian event-eventnya malah event-event yang mengada-ngada ya, tidak ada syariat, tidak ada sunnahnya. Demikian, seperti itu ya. Itu lalu orang-orang yang meramaikan dan menghidupkan masjid tersebut dengan 5 waktu berjamaah dibilang ingin merebut masjid. Ini orang sinting ini. Ini banyak loh, ada loh. Ini realita fakta. Saya ngomong begitu realita fakta. Ya. Kita yang ingin menghidupkan masjid tersebut dengan 5 waktu berjamaah malah dibilang ingin merebut masjidnya. Ente kemana? Itu. Nah, baru pada datang, baru pada muncul kalau pemilihan DKM, baru datang semua. Biar orang-orang mereka lagi yang menguasai masjid. Ya, nanti pas sudah 5 waktu hilang lagi. Aneh. Ini ada oknum-oknum kayak begini nih ya. Jahil ya, jauh dari ilmu, jauh dari petunjuk. Itu. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berikan hidayahnya kepada kita semua dan kaum muslimin. Baik. Allah taala berfirman di surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. Dalam ayat tersebut Allah taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Yani Allah lah yang membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan apa? Malas. Allah yang bilang.
Ya. Demikian. Yura'unan nas. Mereka hendak ria, ya, ingin dipuji di hadapan manusia, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka itu tidaklah berzikir atau mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ini, ya, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menyebutkan, ya, sejumlah perkara yang ada pada diri kaum munafikin. Mereka itu senantiasa berusaha untuk menipu Allah. Allah ditipu, mana mungkin bisa? Gitu. Justru Allah yang akan balas tipuan mereka. Dan Allah sebutkan tadi, kalaupun mereka hendak berdiri untuk mengerjakan sholat, maka mereka pun berdirinya sambil apa? Malas-malasan. Gitu. Baik. Kalau dalam hadis disebutkan ada 2 sholat, ya, yang paling terasa berat oleh orang-orang munafik. Sholat apa itu? Sholat subuh dan sholat isya. Seperti itu. Baik, ya. Kalaupun mereka hadir berjamaah, maka niat mereka riya, ya. Maka niat mereka riya. Itu. Ini hati-hati nih. Ini buat muhasabah buat kita semuanya, ya. Jadi berjamaahnya itu untuk dapat pujian aja dan untuk mendapat pengakuan kalau dia ini Pak Haji. Itu. Itu super haji, ya. Ini jangan kayak gitu tuh, ya, jangan. Kita itu berangkat ke masjid berjamaah, ini urusan kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ada yang lihat, tidak ada yang lihat, mau ada yang muji, tidak ada yang muji, mau diakui, tidak diakui, bodoh amat. Itu orang ikhlas begitu. Orang yang ikhlas begitu, nggak ada urusan dengan makhluk, ya. Karena dia ke masjid itu mendatangi rumah Allah, bukan rumah DKM. Gregetan juga kadang ini, ya. Gitu. Demikian, ya. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, demikian yang bisa disebutkan, ya. Ada 6 tadi, ya. Ini hendaknya bukan cuma sekedar menjadi teori, ya, tapi harus jadi betul-betul jadi bahan muhasabah. Itu diulang-ulang, diingat-ingat terus. Kalau misalnya di sebagian contohnya ada bagian yang dirasa berat, ya, itu maka minta bantuan kepada Allah Ta'ala, minta pertolongan agar bisa Allah berikan kemudahan untuk membersihkan diri dari macam-macam kemunafikan kecil tadi. Itu karena kalau dipikir-pikir, ya, misalnya sebagiannya, ya, terkadang seseorang seringkali terjatuh padanya kalau ngomong bohong, ya, kalau janji tidak dipenuhi, kalau dikasih amanat khianat, kalau membuat kesepakatan tukang nipu, tipu-tipu kata orang, tipu-tipu. Kalau sengketa fujur, ya, dan tadi yang keenam, ya, kalau dikumandangkan azan untuk sholat berjamaah malas untuk berangkat. Ini sifat orang munafik. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, selesai kita dari pembahasan tentang an-nifaq atau kemunafikan. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, jam berapa syuruknya sekarang? Lewat berapa? Baik. Kalau gitu kita masuki pembahasan berikutnya. Kita akan pelajari salah satu bahasan penting juga dalam tauhid, yaitu tentang al-wala wal bara. Tentang al-wala wal bara ini. Ini pembahasan yang cukup panjang ini, ya. Barangkali bisa diselesaikan dalam beberapa seri insyaallah. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya, kita sampaikan materinya sedikit sampai mataharinya agak lebih tinggi. Pembahasan berikutnya yang akan kita pelajari bersama ialah pembahasan
yang berjudul Al-Wala wal Bara, ya. Al-Wala wal Bara. Sederhananya, ya, istilah al-wala di sini ialah berloyalitas. Al-wala di sini ialah berloyalitas. Sedangkan al-bara di sini ialah berlepas diri. Al-bara di sini ialah berlepas diri. Itu. Baik. Ini pembahasan yang sangat penting sekali dalam tauhid, ya. Itu. Bahkan juga menentukan, ya, menentukan sah tidaknya tauhid seseorang, ya, yaitu al-wala wal bara, berloyalitas dan berlepas diri. Itu, ya. Ini merupakan dua sikap ini, ya, sikap berloyalitas dan sikap berlepas diri. Ya, kita akan pelajari kapan seorang muslim yang bertauhid dia mesti berloyalitas, dan kapan seorang muslim yang bertauhid dia mesti berlepas diri, ya. Dengan sederhananya, berloyalitas artinya mencintai, berlepas diri artinya membenci, ya. Ya, ini tentang masalah sikap cinta dan benci. Itu, ya. Kita akan pelajari, ya. Kita akan pelajari, ya, panduan seorang muslim di dalam cinta dan benci agar dia benar dalam keduanya. Jangan sampai dia mencintai yang sebetulnya harusnya dibenci, dan jangan sampai dia malah membenci sesuatu yang harusnya dicintai. Ini butuh ilmu, ini butuh ilmu, karena kalau salah sikap, ya salah. Itu makanya perlu ilmu, ya. Harus tepat, ya. Dia seorang muslim yang bertauhid, dia hanyalah mencintai hal-hal yang memang harus dicintai, dan dia harus membenci hal-hal yang memang harus dibenci, dan jangan dibalik, ya. Hal-hal yang harusnya dia cintai malah dibenci. Hal-hal yang harusnya dia benci malah dicintai. Ini harus diilmui dengan baik-baik, ya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, kita mulai dengan pengertian al-wala, ya. Kita mulai dengan pengertian al-wala. Apa yang dimaksud dengan al-wala? Al-wala adalah mencintai segala apa yang Allah cintai. Ini al-wala yang dimaksud. Mencintai segala apa yang Allah cintai. Demikian, ya. Dan inilah tuntutan iman, ini tuntutan tauhid. Kalau memang seseorang betul beriman kepada Allah, kalau memang seseorang betul mentauhidkan Allah, maka dia mesti ikut mencintai apapun yang sudah Allah cintai. Tapi kalau ada seseorang mengaku beriman kepada Allah, mengaku mentauhidkan Allah, tapi malah membenci sesuatu yang sebetulnya Allah cintai, ini namanya kontradiksi, nih, ya. Ini namanya kontradiksi. Bagaimana seseorang mengaku beriman kepada Allah, mengaku mentauhidkan Allah, tetapi malah membenci apa yang Allah cintai? Yang betul ialah dia mesti ikut mencintai apa yang Allah cintai. Nah, timbul pertanyaan, memangnya apa saja yang Allah cintai? Itu. Memangnya perkara apa saja yang Allah cintai? Maka jawabnya, ya, perkara-perkara yang Allah cintai itu bisa berupa keyakinan, bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa orang dan lainnya. Ini cakupan apa-apa yang Allah cintai. Jadi apa-apa yang Allah cintai itu, ya, ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa perkataan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa orang, ya, dan seterusnya. Kita akan pelajari. Itu, ya. Artinya apa?
Artinya seluruh keyakinan, seluruh perkataan, seluruh perbuatan, dan setiap orang yang Allah cintai, maka kita pun mesti ikut mencintai. Jangan malah berbalik ya. Itu. Tidak boleh seseorang membenci suatu keyakinan, perkataan, perbuatan, ya, orang yang sebetulnya Allah cintai, malah dia benci. Ini namanya salah. Itu. Wala yang benar ialah mencintai segala apa yang Allah cintai. Bisa berupa keyakinan, perkataan, perbuatan, orang, dan seterusnya. Itu. Baik. Nah, sikap atau perasaan cinta ini mengharuskan orangnya untuk membela dan berloyalitas. Itu. Ya. Itu. Jadi rasa cinta ini, mencintai apa yang Allah cintai, ini konsekuensinya mengharuskan dia untuk ikut membela serta berloyalitas kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada agama Islam, dan kepada kaum muslimin. Inilah loyalitasnya seorang muslim muwahhid yang bertauhid. Loyalitas dia itu kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada agama Islam, dan juga kepada kaum muslimin. Ini loyalitasnya seorang muslim yang bertauhid, ya. Loyalitas dia kepada siapa tadi? Kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada agama Islam, dan juga kepada kaum muslimin. Itu, ya. Baik. Jadi dalam hal inilah seorang muslim muwahhid membangun loyalitas. Itu. Ya, membangun loyalitas. Jadi dia tidak membangun loyalitas, ya. Dia tidak membangun loyalitas, ya, yang terkotak-kotak dengan negara, suku, ya, ormas, madhab, kelompok, yayasan, partai politik, dan seterusnya. Tidak. Muslim yang bertauhid, dia membangun loyalitas di atas ini, ya, loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada agama Islam, dan kepada kaum muslimin. Itu, ya. Adapun sikap-sikap membangun loyalitas, membangun rasa cinta, itu terkotak-kotak, ya, pada skup negara saja, suku, ya, ormas tadi, organisasi, yayasan, madhab, ya, itu, atau bahkan partai politik, maka ini merupakan, ya, merupakan warisan jahiliyah. Ini merupakan warisan jahiliyah. Kalau ada seseorang yang membangun loyalitas bukan di atas Islam, ya, ini warisan jahiliyah. Itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah. Di surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un." Artinya, sejatinya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Lihat di sini. Dalam ayat tersebut, ya, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa wali bagi kaum mukminin, orang-orang yang bertauhid, ya, artinya pihak-pihak yang hendaknya seorang mukmin muwahhid berloyalitas kepadanya, itu hanyalah siapa tadi? Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Itu dibatasi. Allah mengatakan innama. Innama itu untuk pembatasan. Innama itu untuk
pembatasan. Jadi loyalitas seorang muslim yang bertauhid hanya kepada Allah, kepada siapa lagi? Kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman. Itu. Lalu di ayat berikutnya Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Artinya, dan barang siapa yang berloyalitas kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sungguh ya para pengikut agama Allah itulah yang akan menang. Ini ya. Wah, ini jelas sekali. Pegang kuat-kuat ya ayatnya ya. Al-Maidah 55 sampai 56. Dalam ayat tersebut kita mendapatkan petunjuk kepada siapa kita hendaknya berloyalitas. Itu. Ternyata Allah batasi loyalitas kita itu hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Selain ini tidak. Itu. Selain ini tidak. Ini wala seorang muslim. Itu. Ya, ini wala seorang muslim. Dibangun di atas iman, dibangun di atas tauhid. Itu. Ya, bukan dibangun di atas berbagai kepentingan lainnya ya yang bertentangan dengan iman dan tauhid. Dan Allah Ta'ala di ayat 56 tadi memberikan janji dan kabar gembira ya bahwa kemenangan itu hanya bagi mereka yang berloyalitas kepada siapa? Allah, Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Demikian. Baik, berhubung sudah 1 jam, di live streamingnya juga sudah 1 jam. Napas juga ada ngos-ngosan ya, tenggorokan juga sudah panas. Jadi itu cuplikan aja ya, belum selesai ya, masih panjang tentang pembahasan al-wala wal bara, mungkin beberapa seri nanti insyaallah taala. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Materinya sampai sini saja, dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan.